Jadi kalau mau menuntut Wiwi digantung, Wiwi di penjara, Wiwi ditangkap, itu harus lewat Wowo. Saya yakin lah melalui jalur hukum itu akan menemui kegagalan. Wowo ini gadungan karena pemilihannya curang, pelakunya juga orang-orang terbatas, orang-orang berambut cepak. Kami ingin negara ini diselamatkan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 untuk menyelamatkan Republik ini. Ya, Wowo dan rejimnya harus jatuh. Dulu saya diam-diam aja, sekarang tidak. Saya buka-bukaan saja. Oleh karena itu saya berani, ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong aja. Ya, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kiflan Zain. Sumpah pocong kita. Ya. Siapa yang sebenarnya dalam kerusuhan itu? Bagaimana Pak Bintang melihat demo yang kemarin yang qadarullah Pak Bintang ikuti? Apakah bisa menjadi pemantik atau bagaimana menurut Pak Bintang? Begini Mas, jadi kalau saya sendiri sama The Gang, Guntur 49 dan lain-lain ya, itu memang sejak DPR dilantik bulan Oktober ya, tanggal 1 Oktober nggak salah ya. DPR itu dilantik itu kami sudah menyatakan menolak ya, karena ya selain didasarkan pada Undang-Undang Dasar palsu, juga kecurangan itu udah sangat nyata lah, terlihat lah. Jadi gak mungkin DPR yang dibentuk itu bisa mencerminkan daulat rakyat. Itu permainan Wiwi lah ya. Sekalipun ya permainan itu sebetulnya kan sudah dimulai dari sejak zamannya Pak Harto ya, bahkan zaman Pak Harto itu yang aktif itu ya tentara sama polisi ya. Di sini mungkin juga begitu, tetapi partai-partai itu sudah bukan partai yang sesungguhnya lah, itu partai main duit ya. Jadi kami menolak, dan kemudian disusul dengan 20 Oktober juga begitu, kami menolak pelantikan Prabowo. Bahkan kami berharap sebelumnya Prabowo itu mau menepati janjinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sesuai dengan ADART Gerindra. Dan itu sudah menjadi harapan dari banyak orang termasuk purnawiran TNI. Kabarnya bahkan Pak Tiasno Sudarto itu dari Jogja itu sudah menulis 4 kali mengingatkan Prabowo untuk kembali ke UUD 45 asli, tapi tidak dijawab. Sampai akhirnya bulan April atau Mei ya, itu PP TNI ya, purnawirawan prajurit TNI itu kemudian menyampaikan 8 butir tuntutannya, di mana butir pertama itu adalah kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini dari kelompok kami ini sudah menolak Wowo satu paket dengan, ya tentu saja satu paket dengan Gibran plus kembali kepada Pancasila dan UUD 45. Jadi di dalam banyak kesempatan saya dan teman-teman sudah bicara begitu ya. Termasuk yang kemarin itu saya diundang ya. Iya. Cuman memang agendanya itu adalah agenda ijazah. Ya, menuntut supaya Jokowi memperlihatkan ijazahnya, atau Jokowi digantung, atau Jokowi di penjara ya, ditangkap ya. Itu kira-kira begitu. Nah, memang saya dekat dengan kelompok mereka ya. Saya dekat dengan
penuh. Saya dekat juga dengan Rustam, ya, dan kelompok-kelompok yang dilaporkan oleh Jokowi lah, ya, sebagai orang-orang yang menghina dia sehina-hinanya, ya, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan waktu itu masih ada Rismon. Saya dekat dengan mereka, meskipun ya saya tidak kumpul-kumpul seperti 60 pengacara yang selalu merubung mereka itu. Saya tidak menempatkan diri saya seperti itu, ya. Tetapi saya mendukung perjuangan mereka. Saya dekat juga dengan mereka, ya. Jadi ketika saya diundang untuk ikut memeriahkan itu, ya, saya datang. Cuman saya juga mengatakan bahwa saya nanti mau bicara soal Wowo, ya, karena dalam pikiran saya Wowo ini memang menjadi pelindungnya Wiwi. Jadi kalau mau menuntut Wiwi digantung, Wiwi dipenjara, Wiwi ditangkap, itu harus lewat Wowo. Kalau Wiwi doang, Wowo masih tetap akan merajalela, ya, menghancurkan perekonomian, menghancurkan tata negara Indonesia, menghancurkan sistem kekuasaan di Indonesia, mengikuti Trump, mengikuti Yahudi Israel, ya, dan Indonesia akan rusak. Tetapi kalau Wowo ini kemudian dikritik, disorot, dimakzulkan, diminta mundur, diturunkan, itu Wowo Wiwi dengan sendirinya, dengan termul-termulnya itu akan habis juga, ya. Dan kita satu paket dengan kembali ke UUD 45. Ini memang sudah menjadi garis perjuangan kami gitu. Nah, ternyata ketika saya mengatakan saya akan bicara soal Wowo, tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Nah, jadi ya, pertama saya sampaikan bahwa memang masalah ijazah ini nggak bisa selesai, ya. Barusan di Pengadilan Negeri Solo, ya, itu nggak selesai juga, ya. Nah, dan saya tahu itu bakal begitu karena hakimnya tuh dipanggil ke Jakarta. Nah, ketemu sama siapa saya nggak tahu, ya. Tetapi bagi saya pemanggilan hakim sama seperti hakim PT UN dalam kasusnya Megawati yang menolak Gibran itu, ya kan? Itu kan juga pura-pura sakit 2 minggu, 2 minggu setelah putusan, seminggu setelah atau beberapa hari setelah putusan, ya nggak ada gunanya tuh. Ya, jadi saya menganggap bahwa mafia peradilan itu dari sejak zaman Soeharto masih jalan terus sampai sekarang. Dan lebih parah. Lebih parah, ya, lebih parah dan terang-terangan, dan hakim-hakim yang kemudian ketangkep karena terima duit entah dalam perkara apa saja, ya, itu semakin banyak. Ya, jadi saya yakinlah melalui jalur hukum itu akan menemui kegagalan. Ya, kecuali kalau Allah memutuskan yang lain. Ya, ini semua tidak terlepas dari putusan dari Allah dan kita berserah diri kepadanya. Ya. Ya kan? Ya. Nah, jadi setelah saya mengupas sedikit, ya, paling 3 menit itu tentang Pengadilan Solo yang gagal, ya, dan saya mengatakan sekarang gagal, coba lagi, ya. Kalau gagal lagi ya coba lagi, gitu, ya. Nah, barulah saya mengatakan bahwa memang ini gak akan selesai kecuali Wowo dan kabinetnya yang saya sebut sebagai Draculi dan The Walking Dead itu ikut dijatuhkan, tentu bersama dengan MPR. Dan bahkan saya mengatakan bahwa sebetulnya Mahkamah Agung itu bisa menyelesaikan kasus ini, ya, tapi tidak terjadi. Tetapi karena saya tahu diri, ya,
tahu diri bahwa acara ini sebetulnya bertambah dengan acara lain, yaitu soal wowo. Ya saya membatasi diri untuk tidak melanjutkan, sekalipun saya sudah sempat mengatakan bahwa wowo ini gadungan karena dia itu tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 asli, gadungan karena pemilihannya curang. Bagi saya pemilihan yang curang itu tidak berarti yang menang itu Anies, bukan. Ya Anies itu disqualified, ya, termasuk si tergugat IKTP. Brengsek semua lah, calon-calonnya itu brengsek semua termasuk Wowo. Ganjar Pranowo. Namanya aja yang bagus ya. Ya dia kalah karena dapat ganjaran. Terus ya bahkan saya sampaikan bahwa nanti pada saatnya kita buka gerbang DPR itu dan rakyat masuk. Ya, rakyat masuk karena itu adalah milik rakyat. Itulah simbol daripada daulat rakyat. Yeah. Kedaulatan rakyat itu ada di MPR itu. Nah, sekarang dikasih batu-batu, beton, ininya pagar tinggi, pagarnya 6 meter, ya kan? Ini kan, ini sudah menyalahi demokrasi, menyalahi daulat rakyat. Iya. Ya, nah, ini yang saya sampaikan kemarin. Nah, lalu saya menjadi teringat terus terang ya, tetapi karena tahu diri tadi saya mengakhiri orasi tentang penjatuhan Wowo itu. Dan sekarang menjadi teringat siapa sebetulnya yang membuka gerbang DPR MPR itu pada waktu Soeharto jatuh. Reformasi 98. Reformasi 98. Iya. Itulah yang kemarin almarhum Legend Soeharto, Legend Marinir Soeharto. Nah ini terus terang ya, baik secara pribadi maupun secara nasional ya, kebangsaan ya. Ini Legend Marinir Soeharto ini tokoh yang luar biasa. Anda bisa bayangkan ya, hanya saja saya waktu itu kan ada di penjara. Iya. Sehingga saya nggak tahu persis puncak dari peristiwa itu. Yang saya tahu, kerusuhan itu mulai tanggal 12. Tanggal 12 itu 4 orang Trisakti terbunuh. Mei ya waktu itu. Mei 12. Dan ini banyak yang lupa bahwa Habibie pada waktu itu adalah wakil presiden yang menjabat sebagai penjabat presiden karena Pak Harto sedang ada di Timur Tengah. Jadi kalau mau ditanya, siapa bertanggung jawab? Ya Habibie termasuk, meskipun mungkin bukan aktor utamanya. Aktor utamanya siapa? Yang menembak mahasiswa Trisakti itu, 4 orang yang meninggal itu. Dugaan saya dan banyak yang lain menduga itu adalah orang anak buahnya Prabowo. Jadi ini terkait ini. Kenapa Prabowo melakukan itu? Ya sama seperti ketika dia menculik dan membunuh, menghilangkan para aktivis pada 97-98. Ya. Sama, dia juga. Nah, lalu timbul kerusuhan tanggal 13, Grogol dibakar. Ya. Terus merembet sampai Jakarta Timur, sampai Denpasar, sampai Solo, Jogja enggak. Hebatnya di situ. Batam ya, Medan terjadi juga. Dan korbannya luar biasa. Tidak hanya korban mati, tetapi bahkan terbakar. Ya, di departemen store atau swalayan gede itu, Jakarta Timur itu, Jogja ya? Ya, Jogja ya? Store. Itu banyak orang terpanggang mati, ya, nggak bisa keluar karena kebakaran. Jadi
selain korban yang banyak, sayangnya Indonesia itu selalu begitu. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu tidak pernah ada laporan khusus. Ya, selain itu aset-aset juga hilang, ya. Penjarahan ya. Kendaraan, Penjarahan maksudnya. lalu terjadi penjarahan itu, ada kerusuhan Mei, Iya. di mana terjadi pelecehan seksual, khususnya terhadap orang-orang Cina, turunan Cina, ya, termasuk ada teman saya juga. Memang situasinya adalah sedemikian rupa sehingga ini bukan sesuatu yang sifatnya massal. Memang korbannya itu Bu bisa ratusan, ya, tetapi ini bukan sesuatu yang massal yang sekian ribu gitu, ya. Iya. Sebab pelakunya juga orang-orang terbatas, orang-orang berambut cepak. Nah ini memang sesuatu yang disengaja. Dan saya bukannya kemudian mencari kambing hitam, ya, tetapi yang bisa melakukan seperti ini ya orang-orang yang bawa juga, perlu dicatat itu. Nah masalahnya itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dibuat laporannya. Bukunya ada, Buku putih. itu iya, salah satunya itu adalah aktivis LBH. Saya nggak tahu persis apakah dia itu aktivis yang benar-benar terdaftar sebagai anggota LBH. Namanya Esther Yuliani Yusuf. Nah, ini membuat buku dia tentang peristiwa Mei. Ya disebutkanlah korban-korbannya. Dia bersama-sama dengan Romo Sandiawan. Ya. Nah ini katanya salah satu buku yang lain yang saya baca itu kejadian itu hampir bersamaan dengan soal kebakaran. Puncaknya yaitu kalau kebakaran itu mulai tanggal 15 ya, puncaknya itu katanya tanggal 15 Mei. Nah, kemudian Pak Harto datang. Pak Harto datang itu Jakarta masih terbakar. Lalu yang saya tahu dari UI itu ada guru besar, ya, dipimpin oleh rektornya, Profesor, wah kok lupa saya namanya. Tapi juru bicaranya saya ingat, juru bicaranya adalah Profesor Miriam Budiarjo. Oh iya. Dan salah satu yang ikut di antara profesor-profesor itu adalah teman saya baik, Nasution namanya. Itu sekitar tanggal 15-an kalau nggak salah. Disusul kemudian tanggal 19 Pak Harto memanggil para kiai, ya, dari umat Islam, dari tokoh-tokoh Islam lah, ya. Kalau nggak salah Gus Dur juga ada itu. Cak Nun, Cak Nur, Ya, ya ada. Lalu beliau mengatakan bahwa tanggal berikutnya ya Jumat, kalau nggak salah ya, Jumat itu tanggal 22 itu akan mengumumkan Kabinet Reformasi Nasional, ya. Tetapi tanggal 20 malam, jadi setelah pertemuan dengan kiai-kiai itu, tanggal 20 malam waktu Mei waktu Indonesia, Pak Harto mendapat telepon dari Madeleine Albright, Menteri Luar Negerinya Bill Clinton. Ah ini Madeleine itu nama Yahudi ini. Jadi Yahudi sama Amerika itu satu itu, sampai dengan Trump dengan Hexet, ya. Yeah. Menteri Luar Negerinya, Menteri Pertahanan tuh Hexet ya. Wakil Presiden JD Vance, ya. JD Vance. Ini kelompok Yahudi. Oleh karena itu waktu orasi kemarin ya saya sebut-sebut, ya kan. Trump ini nama Yahudi itu mau membawa Prabowo ke arah pro Israel dalam perang Iran
Amerika. Ya. Nah, ini kembali kepada peristiwa 98, itu Wowok ini masih bermaksud untuk mencegah Habibie jadi presiden. Tanggal 21 itu kan Habibie diangkat jadi Pak Harto mundur, Pak Harto mundur akibat dari permintaan Bill Clinton lewat Madeleine Albright, ya. Lalu diputuskan tanggal 20 malam itu, ya, Pak Habibie mau diangkat esok harinya menjadi penggantinya Pak Harto, ya. Nah, ini Wowok ini masih bermaksud untuk menggagalkan itu. Bahkan upaya itu sebetulnya sudah terjadi sejak Habibie diangkat jadi wakil presiden pada bulan Maret. Ini yang menarik sekali. Menteri Pertahanan dan Panglima ini tiba-tiba itu berangkat ke Malang untuk meresmikan apalah gitu, satuan apa gitu. Dugaan saya dalam membaca buku-buku yang terbit, karena saya masih ada di penjara, jadi saya nggak tahu persis itu. Yang ada itu Kiflan Zain. Kiflan Zain itu kalau saya tidak keliru jadi wakil Panglima Kostrad. Panglima Kostradnya adalah Prabowo. Nah, di sekitar tanggal mau terjadinya mundurnya Pak Harto itu, sejak Trisakti terbunuh, itu ada pergerakan dari orang-orang Kostrad, entah tepatnya pada hari apa itu, menuju ke MPR, dicegah oleh Legend Soeharto, Legend Marinir Soeharto. Jadi itu kejadiannya sepertinya terjadi di Jalan Sudirman. Jadi disuruh balik itu. Disuruh balik itu orang-orang Kostrad itu yang mau menuju ke MPR, arah Semanggi dan kemudian ke DPR MPR. Nah, di situ Pak Harto Marinir dengan segala kekuatannya sudah menyiapkan diri di DPR MPR. Kalau saya tidak keliru, Jenderal Fakhrul Razi itu Kasum Abri itu juga menginstruksikan supaya orang-orang Kostrad mundur, dan itu dibenarkan oleh Kiflan Zain. Kiflan Zain sebagai wakil Panglima Kostrad membenarkan hal itu, sehingga yang ada di sekitar DPR MPR itu orang-orang marinir, pimpinan Pak Harto itu. Dan Pak Harto lah yang kemudian membuka gerbang itu. Memang kemudian masuk ya ada Ali Sadikin dan lain-lain. Ya, sekali lagi saya ada di penjara sehingga saya tidak tahu persis itu. Saya hanya dari membaca buku, dan bukunya kelihatannya tidak menjelaskan secara detail. Tetapi ada Bang Ali dan lain-lain, ya. Dugaan saya Kemal Idris juga ada di situ. Itu orang-orang petisi 50 lah, ya, bersama-sama dengan Ketua Iluni, Haryadi Darmawan, dokter dia, menantunya Pak Tri Sutrisno ada di situ. Jadi mahasiswa ya, khususnya UI ya, dan mahasiswa lain Trisakti sudah ada lebih dulu itu masuk di sana. 25.000 taksiran orang yang masuk di situ. Dan ketika tanggal 21 Pak Harto mengumumkan pengunduran dirinya, itu banyak yang berenang-renang di kolam di depan MPR itu. Ya, jadi sekali lagi penting itu membuka pintu gerbang DPR MPR itu sangat penting. Dan itu nama Legend Soeharto almarhum kemarin hari Sabtu ya? Iya. Hari Sabtu minggu lalu, Iya, pekan lalu. Pekan lalu ya. Nah, itu beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala berpulang. Nah, ini kita aktivis terutama yang menginginkan kembali ke UUD 45. Yang menginginkan kembali Republik dengan cita-cita
Republik Proklamasi 45 ini harus mengingat Legend Soeharto itu. Ya. Juga Ketua Iluni almarhum juga dia, Haryadi Darmawan. Nah, jadi itu pagar MPR masih Pendek. masih pendek, masih setengah meter lah. Dan dibuka sebetulnya. Iya, terbuka. Artinya waktu sebelum ada demo memang pagar DPR dibuka. Iya. Cuman ketika ada demo baru ditutup. Iya, iya betul. Ya, jadi sebetulnya tanpa membuka gerbang pun sebetulnya udah bisa masuk. Tapi waktu demo ditutup emang. Oh, gerbangnya iya. Iya, gerbangnya. Iya, enggak. Maksud saya itu melompat pagernya aja bisa. Iya. Hanya saja karena tanggal 21 itu ada penembakan ya kepada mahasiswa Trisakti itu, maka ya orang menjadi ragu-ragu untuk masuk lah. Tetapi begitu gerbang dibuka, dugaan saya sebelum tanggal 21. Iya. Karena apa? Karena Pak Harto memutuskan untuk tidak mundur melalui DPR MPR. Ya, dia melantik Habibie pun dilakukan di Istana Merdeka. Ya, dengan alasan itu disebutkan alasan karena diduduki oleh para mahasiswa DPR MPR-nya. Ya, Iya. jadi itu sudah terjadi pembukaan gerbang itu sudah terjadi sebelum tanggal 21. Iya. Dugaan saya ya sekitar tanggal 20 ya mestinya ya. Karena tanggal 19 itu Pak Harto masih mengundang para ulama. Ya. Jadi Pak Harto masih merasa kuat ya. Jadi itulah yang terjadi. Dan bagaimana dengan sekarang? Nah, itu dia. Ya, kita membutuhkan orang-orang macam Legend Soeharto. Iya. Nah, kemarin kita mencoba berharap dari Syafri Samsudin karena dia Menhan, sekalipun pada 31 Agustus kan beliau mendapat perintah dari Prabowo agar menghadapi para pengunjuk rasa baik individu maupun kelompok dengan kekuatan TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara plus Polri plus BIN plus Departemen Dalam Negeri juga harus membuat pengamanan. Iya. Ya, nah, ini sesuatu yang akan kita hadapi. Iya. Kemungkinan ya ke depannya ini masih dengan harapan Menhan Syafri Samsudin. Tetapi dengan kepergian beliau kemarin ke Amerika Serikat dan katanya menandatangani perjanjian di mana salah satunya udara Indonesia ini, langit Indonesia itu bisa dilewati dengan bebas oleh pesawat-pesawat militer Amerika, saya menjadi meragukan bahwa Syafri akan melakukan tindakan yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Legend Soeharto. Meskipun saya tetap berharap bahwa Syafri Samsudin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sadar bahwa Indonesia itu tidak mungkin menjadi jajahan Amerika, tidak mungkin menjadi jajahan Yahudi, tidak mungkin menjadi jajahan Cina, atau kita menolaklah orang-orang Cina ini. Kalau wawak jatuh, jutaan orang Cina ini harus balik, ya, harus balik. Termasuk tentu saja bantuan para oligarki Cina juga. Dari Banten sampai ke Surabaya, mereka mau membangun pulau-pulau reklamasi. Rempang juga. Iya, termasuk Rempang ya. Artinya mereka ini kan gengnya HPH, gengnya HTI, gengnya perusahaan-perusahaan tambang, ya, yang kemudian menggusuri rakyat. Dan salah satu akibatnya adalah banjir November tahun lalu. Sampai sekarang tidak ditangani dengan baik dan benar. Ini kerjaan oligarki.
oligarki yang dipakai oleh Prabowo dan Jokowi untuk mendukung pemerintahan mereka. Iya. Nah, ini yang kita lawan. Iya. Tidak cuma Wowok dan Wiwi Gibran, tetapi juga para oligarki, para Cina RRC yang mengirim orangnya jutaan, termasuk Amerika dengan Trump dan headsetnya, Menteri Pertahanan, ya, yang mau melewati udara Indonesia dengan bebas, ya, termasuk kabinetnya, termasuk MPR-nya, termasuk jajaran pengadilannya dan kelompok oligarki ini, ya. Jadi jangan sampai ada orang mengira seakan-akan kita ini, kami ini, aktivis ini, termasuk aktivis 98 yang mendobrak DPR MPR sekitar tanggal 20 Mei itu, seakan-akan hanya mau menginginkan Wowok turun karena tidak dapat jabatan. Atau karena kami ini mendukung para oligarki. Enggak. Itu tidak betul itu. Kami ingin negara ini diselamatkan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta menjatuhkan pemerintahan Wowok yang masih melindungi Wiwi, melindungi oligarki, melindungi Cina, melindungi Amerika, melindungi Yahudi. Kalau kembali ke soal demo kemarin, yang kemarin Pak Bintang melihat ada upaya pemecah belahan di tubuh aktivis oleh siapapun lah. Kalau tadi Pak Bintang melihatnya oleh rejim, entah itu rejim Prabowo atau rejim Joko Widodo. Kalau ada kelompok-kelompok yang mau memecah belah, ya pasti ada, dan tidak jauh-jauh lah itu geng Solo juga, ya, duitnya Jokowi itu triliunan, ribuan triliun, ya. Tetapi bahwa akibat daripada itu terjadi pembelahan di antara aktivis, saya masih meragukan. Mereka teman-teman saya, artinya apa? Artinya kami tidak ingin dipecah belah. Ya, bahwa ada kelompok mereka yang juga teman-teman saya, juga kelompok yang menginginkan kembali ke UUD 45, tetapi perhatiannya pada soal ijazah Jokowi. Ada juga yang perhatiannya Gibran, ya, tidak menginginkan Gibran. Ada yang perhatiannya mendukung Wowok, yang berharap dari Wowok, ada itu, ya. Tetapi saya tidak ingin menggunakan istilah bahwa aktivis telah terpecah belah, ya. Itu saya kira kalau harapan mereka, ya, geng Solo dan gengnya pemerintah gadungan, saya menggunakan istilah itu harapan seperti itu memang ada, ya, dan mereka berusaha keras, ya, untuk kita ini terpecah belah, ya. Tetapi untuk sementara saya belum mengatakan bahwa kami telah terpecah belah. Oh ya, ada saya tambahan satu lagi, ya. Saya mengatakan tahun ini, ya, sebelum ayam berkokok, ya. Nah, ini saya kira teman-teman itu akan tergerak ke arah sana, ya. Karena berbagai macam kebenaran akhirnya terungkap. Kejahatan yang ada pada rejim ini akan terungkap dan menyadarkan banyak orang, sehingga tidak ada putusan lain untuk menyelamatkan republik ini, ya, Wowok dan rejimnya harus jatuh. Seakan-akan saya berharap mendapatkan tempat
Oh, udah di tempat kemarin. dia wowok gitu Oh, ya. iya. Najis bagi saya itu haram. Ya, haram itu. Sekarang kan nggak keduman, Iya. nggak kebagian. Itu nggak benar ya. Dan saya sudah tua dan saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalaulah pemerintahan baru nanti terbentuk, ya, saya ikut di dalam proses pembentukan itu. Tapi saya tidak, sama sekali saya tidak menginginkan kedudukan apapun di situ. Ya, itu saya udah tua ya. Saya sudah bukan orang kantoran lagi lah. Ya. Nah, bahwa kemudian saya membuat suatu rekayasa mengumpulkan massa, ya saya katakan 10% dari penduduk Jakarta atau 1,5 juta, ya itu nanti mendobrak gerbang dan pagar, ya kemudian masuk, itu benar, ya saya mengharapkan begitu dan sedang merekayasa terjadinya keadaan seperti 98, ya itu benar ya. Tapi kalau soal kedudukan Anda lah, aku udah kepala 8, ya bentar lagi udah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, saya orangnya berserah diri, ya saya orangnya berserah diri kepada Allah dan kemudian ya Islam itu berserah diri itu, dan Islam itu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, serta yang hak dan yang batil. Itu aja.